Perkenalkan, nama saya Natasha Nazarina dengan NPM 227555146. Di video kali ini, saya akan membahas materi tentang akuntansi panen kelapa sawit dan akuntansi produksi kelapa sawit. Selamat menonton! Pertama, saya akan membahas tentang akuntansi panen kelapa sawit. Definisi panen itu sendiri adalah pemotongan tandan buah dari pohon sampai dengan pengangkutan ke pabrik yang meliputi kegiatan pemotongan tandan buah segar, pengutipan brondolan, pemotongan pelepah, pengangkutan hasil ke TPH, dan pengangkutan hasil ke pabrik. Secara umum, kelapa sawit dapat dipanen pada umur 3,5 tahun dari masa penanaman, tergantung mutu perawatan yang diberikan dan jenis variasi yang ditanam. Pemanenan yang terlalu muda akan mengakibatkan sedikitnya kelapa sawit yang dihasilkan, dan pemanenan yang terlalu tua akan menyebabkan buah akan segera membusuk. Bagaimana ya sistem panennya? Yang pertama, standar panen yang digunakan antara satu perusahaan dan perusahaan lain kemungkinan berbeda. Yang kedua, tandan buah matang minimal harus memiliki 5 brondolan di piringan pertanda buah siap dipanen. Yang ketiga, pelepah yang ditunas dipotong 3 bagian dan disusun rapi pada gawangan mati. Yang keempat, TBS dan brondolan disusun rapi di TPH untuk pengangkutan ke pabrik. Yang kelima, ada tangkai buah dipotong menyerupai huruf V. Prosedur pemanenan ada 5. Yang pertama ada peroncokan, yang kedua ada pengangkutan, yang ketiga ada penggilingan, yang keempat ada pemurnian, dan yang terakhir ada ekstraksi. Berikutnya ada identifikasi biaya panen. Yang pertama ada biaya tenaga kerja, biaya transportasi, biaya perlengkapan panen, biaya peralatan panen, dan biaya perawatan TM. Kali ini kita akan membahas tentang materi akuntansi produksi kelapa sawit. Produksi kelapa sawit adalah hasil yang dipanen dari usaha perkebunan tanpa melalui proses pengolahan lebih lanjut. Pada tahun 1980, produksi kelapa sawit Indonesia sebesar 721,17 ribu ton, dan tahun 2013 sebesar 27,74 juta ton atau tumbuh rata-rata sebesar 11,95%. Akuntansi produksi kelapa sawit bertujuan mengumpulkan seluruh biaya yang dikeluarkan selama proses produksi untuk memberikan informasi yang relevan dan andal tentang harga pokok produksi di setiap tahap proses produksi. Seluruh biaya yang dikeluarkan selama proses produksi diklasifikasikan menjadi 4, yaitu yang pertama biaya bahan baku, yang kedua biaya tenaga kerja langsung, yang ketiga biaya bahan penolong, dan yang terakhir ada biaya overhead pabrik. Kali ini ada jurnal proses produksi. Yang pertama ada jurnal pengumpulan biaya produksi. Ada BDP biaya bahan baku pada persediaan TBS, BDP biaya tenaga kerja langsung pada kas, BDP biaya bahan penolong pada persediaan bahan penolong, dan yang terakhir ada BDP BOP pada persediaan OP. Kedua ada jurnal tentang pengakuan persediaan barang jadi. Jurnalnya itu persediaan barang jadi pada BDP biaya bahan baku, BDP biaya tenaga kerja langsung, BDP biaya bahan penolong, BDP BOP. Yang ketiga, ada jurnal tentang pengakuan persediaan dalam proses akhir tahun. Jurnalnya persediaan barang dalam proses pada BDP biaya bahan baku, BDP biaya tenaga kerja langsung, BDP biaya bahan penolong, BDP BOP. Terakhir ada jurnal penjualan barang jadi. Jurnalnya ada bank atau piutang pada penjualan dan beban pokok penjualan pada persediaan barang jadi. Dan video materi pembelajaran dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.